Selamat mendengarkan podcast ini. 1 Yohanes pasal 3 dari ayat yang ke-14, saudara. Kita mulai lagi ke situ, lalu kita akan belajar terus ke belakang. Baca dulu, Pak. Ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Saudara, sulit untuk membedakan apakah orang itu masuk neraka atau masuk surga. Sebab banyak orang bisa bersikap baik padahal dalamnya tidak baik. Tetapi bagaimanapun akan bisa kebaca. Seperti yang saya sering kemukakan bahwa orang masuk surga atau masuk neraka itu bakat-bakatnya sudah kelihatan. Tidak bisa tidak. Tetapi agak sulit juga di tengah-tengah masyarakat yang munafik, yang kita tidak hidup tiap hari, ya. Kalau seperti ini kita kan tidak tahu. Atau hanya berjumpa di kantor saja sesaat. Itu tidak mudah untuk bisa melihat apakah orang masuk surga atau masuk neraka. Tetapi akan lebih mudah sebenarnya kita melihat apakah orang akan menjadi pejabat di dalam kerajaan surga, dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus, atau hanya sekedar masuk surga menjadi anggota masyarakat. Kenapa? Sebab orang yang sungguh-sungguh dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus, itu keagungannya pasti akan sangat nampak, akan sangat kelihatan. Keagungan orang yang dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus itu sangat kelihatan. Ini nanti kan persoalannya kepada kita masing-masing. Apakah kita ini layak dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus atau tidak? Sebab kalau baik, rasanya banyak kita yang sudah baik, saudaraku. Untuk masuk kerajaan surga kayaknya sangat mungkin, saudara. Tetapi untuk dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ini hal yang sulit, saudaraku, sulit. Itu sulit. Tetapi keharuman orang yang memiliki keadaan layak dimuliakan dengan Tuhan Yesus atau layak dipermuliakan bersama dengan Tuhan Yesus itu nyata. Menurut yang saya pahami, saudara. Sebab orang yang dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus itu bagaimanapun kemelesetannya kecil, sampai tidak meleset sama sekali. Setiap tutur katanya, ketepatannya, ketulusannya itu kebaca. Tentu yang bisa mengerti ini orang-orang yang juga tulus. Kadang-kadang orang kalau sudah tidak tulus, hatinya bengkok, melihat orang lurus bagaimanapun dipandang bengkok oleh dia. Ya enggak apa-apa, kita tunggu saja tanggal mainnya. Waktunya kan akan sampai setiap kita akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan, dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi, saudara. Jadi kalau dalam pergaulan umum kita lihat ini masuk surga atau masuk neraka itu agak sulit, saudara, karena orang bisa munafik. Tetapi kalau orang dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, itu akan nampak keagungannya, ketepatannya bertindak, ya, kerelaannya mengasihi orang, pengorbanannya tanpa batas untuk pekerjaan Tuhan kalau di lingkungan pelayanan, ya, perhatiannya kepada orang miskin, perhatiannya kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Wah, itu akan sangat nampak. Nah, nanti kita akan sampai pada kita tuh sudah sungguh-sungguh lahir baru atau belum. Terima kasih ya Pak. Sebab kualifikasi orang yang dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus itu luar biasa, saudaraku. Standarnya luar biasa. Jadi kalau kita memang serius untuk dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus, saudara, ya, kita harus berani membayar harganya, saudara. Ayat-ayat sebelumnya sudah kita pelajari, ya saudaraku, bahwa orang yang berasal dari Allah tidak berbuat dosa lagi, ya. Kita sudah belajar di ayat itu dan kita tidak mengulangi lagi, saudara.
kita tidak mengulangi lagi pelajaran itu. Orang yang dilahirkan dari Allah, orang yang lahir baru, yang saya pahami sebagai seorang yang pasti dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, itu keagungan pribadinya luar biasa. Maka orang-orang seperti ini ya memiliki pergumulan yang berat dalam hidupnya, bukan karena masalah ekonomi atau masalah dunia fana, tapi masalah pencapaian dari kemurnian hati, ketulusan, kesucian itu. Pencapaiannya ini loh saudara, dia akan haus dan lapar akan kebenaran. Bukan hanya jadi baik, tapi betul-betul mencapai standar kesucian Tuhan. Dan dia akan terus bergumul itu, karena dia akan terus menemukan kekurangan-kekurangan atau ketidaktepatan. Jadi kalau digambar itu begini saudaraku ya, kalau di wilayah ini ya saudara, ini wilayah baik dan jahat bisa nampak bedanya. Kalau ini sudah mulai kurang saudara, tapi kalau ke bawah ini mulai ada kesan-kesan kecil yang mungkin di bawah ini lebih kecil lagi saudara. Ini di wilayah antara baik dan jahat bisa dibedakan. Ini wilayah baik, jahatnya mulai kurang. Tapi yang ini kita punya kelicikan-kelicikan, ketidaktulusan itu bisa dibongkar Tuhan ke atas nih, muncul nih, nanti lebih lagi. Ngerti nggak saya ngomong apa ya? Amin. Kalau ibarat kotoran tuh yang diaduk tuh di atasnya itu kotoran di bagian atas kelihatan tuh, bagian bawah itu ini. Nanti sampai bagian bawah itu debu, tahu debu ya? Udah kotorannya udah bukan bongkahan lagi, debu yang di bawah itu bisa ke atas, mumpul keluar. Nah itu di situ Tuhan akan beri kita pengalaman-pengalaman hidup yang membuat kita bisa menemukan kejahatan kita, kejahatan yang kita tidak sadari, ketidaktulusan kita, ketidakmurnian hati kita. Nah ini jadi membuat repot juga hidup kita ya. Jadi repot, kita ngurusi diri sendiri juga repot nih saudara. Dulu kan buat saya pelayanan itu paling utama yang membuat kita repot. Tapi makin hari kita makin melihat ya, bahwa sebenarnya masalah paling besar itu diri kita sendiri. Sungguh saudara, kalau seandainya gereja ini bangkrut gitu ya, kita malu, ya sudahlah, malu. Tapi apa sih rugi besarnya? Tapi kalau sampai kita didapati tidak berkenan, waduh, nggak kebayang saudara. Kalau sampai Tuhan berkata, kamu tidak memuaskan, kamu tidak menyenangkan hatiku. Waduh. Ini kalau sampai di sini ini pengalaman dengan Roh Kudus ya. Kalau ibarat orang kuliah itu sudah tinggi gitu. Bukan hanya kursus montir yang 3 bulan itu ya. Tapi kan kalau sudah kuliah kan sudah lebih mendalam ya saudara. Kalau cuma kursus montir, tahu ya kursus montir ya. Ya kalau belajar terus ya dalam juga sih. Tapi kalau sudah sarjana, sudah profesor doktor untuk teknokrat, wah dia sudah mengerti soal atom ya, sudah ilmu aerodinamik kalau pesawat terbang itu wah teliti detail. Saya pernah ketemu ya orang yang pernah bekerja, seorang dokter bekerja di pesawat terbang katanya dia. Dia cerita bahwa orang yang kerja di pesawat terbang itu harus IQ-nya sekian, ada batas minimum 3,8 atau 3,7 atau 3,9 saya lupa. Karena dia harus punya akurasi itu sempurna atau tepat. Nah untuk kelas begitu kan begitu saudara. Ya saya tidak tahu dunia aerodinamik, tapi puji Tuhan ya pernah ketemu. Dan itu masih muda, waktu saya masih muda. Dan saya masih ingat sekali perkataan itu. Saya ingat bahwa untuk menjadi teknisi
pesawat terbang untuk bagian tertentu terus IQ-nya sekian minimum. Itu harus punya ketelitian, kecerdasan. Itu make sense sih, make sense. Nah, kalau kita mau menjadi tingkat orang yang dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus kan, ketelitian kita untuk diri kita kan harus tinggi, saudara. Jadi kesalahan-kesalahan yang tidak pernah kita lihat itu muncul. Canda-canda yang ke arah tertentu itu kita sadar. Sikap kita yang kira-kira membuat orang terganggu itu, dulu kita kan malah bangga bisa berbuat begitu loh, dia takut sama gua tuh gitu ya. Itu sih masih masalah gampang, tapi masalah-masalah kecil gitu. Jadi lagu apa menyenangkan hati Tuhan itu tidak sederhana sebenarnya. Kita nyanyikan, kalau untuk tingkat kita kan sampai tingkat yang sempurna atau perfect. Kita sudah tidak bisa bangga lagi dengan gelar, dengan uang, dengan penampilan. Kalau ada sedikit bangga saja, wah itu kita sudah tahu. Ini khotbah begini ini bukan tidak mungkin sombong loh. Wah ini kan peluang untuk sombong, angkat diri kan banyak, bukan banyak tapi banyak, saudara. Waktu percakapan tuh ngangkat diri, menyerang orang, waduh, itu banyak, saudara. Kembali ke ayat 14 ini, apa hubungannya dengan penjelasan saya panjang lebar ini? Kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Bagaimana tahu? Kita mengasihi saudara kita. Maut tidak akan berkuasa atas orang-orang yang memiliki kasih. Di pertemuan yang terdahulu ya, penghakiman tidak bisa mengalahkan belas kasihan. Belas kasihan itu mengalahkan penghakiman. Itu kan? Waktu masih di mana? Di Penen. Kalau kamu belas kasihan terhadap orang tinggi, nggak takut dihakimi. Kamu mengalahkan penghakiman. Tidak bisa ditundukkan. Kenapa? Ya kamu pasti benar, saudaraku. Tapi kalau kamu sewenang-wenang terhadap orang, ya sudah, nanti kamu tunggu aja tanggal mainnya. Jangan sombong. Ini kan dunia ini ketidakadilan luar biasa, saudara. Ketidakadilan dunia ini luar biasa, kejahatannya luar biasa. Sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Ketika kita tidak bisa membenci orang, nah itu kok tidak bisa ya? Loh, mesti saudara punya pengalaman ini, mengasihi saudara, biar dibenci, biar dianiaya, biar diperlakukan tidak adil, nggak bisa membenci. Itu bukan karena kita tidak mau membenci. Oh jangan membenci, jangan, nggak mau. Tidak bisa. Tidak bisa, bro. Tidak bisa. Nanti di bawah ini ya, seperti Tuhan menyerahkan nyawanya untuk kita, kita harus wajib menyerahkan nyawa. Main-main ke ayat ini? Ini bukan main-main. Orang yang rela menyerahkan apapun demi keselamatan orang lain, itu kan bukti orang yang lahir baru. Makanya kalau ketemu orang-orang yang masih egois, masih mau menyelamatkan nyawanya sendiri, Anda bisa. Di dalam catatan saya ini, saya ada tulisan begini, ayat-ayat ini untuk orang-orang yang mau lahir baru atau sudah lahir baru. Nggak bisa dimengerti oleh orang pada umumnya, saudara. Orang yang lahir baru, dilahirkan oleh Allah, nggak bisa membenci. Oh dihina, diejek, dilecehkan, diperlakukan tidak adil, nggak bisa. Kalau you masih bisa membenci orang, you belum lahir baru. Mau apa? Ya iyalah, kita berkata begini, amin. Emangnya saya ngomong begini gampang apa? Nah kan saya nanti dituntut. Jadi kalau Stefanus sampai berkata, ampuni mereka, ya Allah, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, seperti Tuhan Yesus kan. Karena memang dia sudah mengalami proses pendewasaan rohani sampai tingkat tinggi. Makanya untuk sampai ini, wah ini proses setiap hari, bro. Kalau ini hanya soal baik buruk bisa dibedakan, ini hal-hal yang lebih baik mulai susah dibedakan. Ini hal yang kecil-kecil. Ibarat debu itu diangkat keluar nih, kesan-kesan kecil kita, ketidaktepatan kita. Jadi repot juga kita itu.
Kalau buat saya bukan repot di pelayanan, ya repot juga. Tapi repot yang paling merepotkan, paling menggalaukan kita itu adalah diri kita sendiri itu, saudara. Nah, kalau kita dilukai orang lalu masih kita dendam gitu, atau marah terus mengharapkan kecelakaannya, atau enggak mengharapkan kecelakaannya, atau berharap gini, biar Tuhan akan buktikan nanti biar dia tahu. Itu juga sudah jahat, saudaraku. Sudah jahat itu. Itu bukan tingkat yang benar. Kalau kita dijahati orang ya enggak apa-apa ya piye ya, dia bisanya segitu. Ya sudah. Nah, dulu malah bisa kita begitu. Mesti harus ada reaksi dari kita yang membuat kita jadi puas gitu. Entah kita marah, entah kita bilang setan, entah kita apa gitu. Kita puas dengan reaksi itu. Nah, sekarang nggak ada reaksi, makin hari nggak ada reaksi. Ya proses ya, sampai ya sudah, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Harus jujur dengan diri sendiri, saudaraku. Amin. Amin. Harus jujur dengan diri sendiri. Loh, aku kok masih marah kayak begini ya? Nah, itu. Jujur. Sebab orang yang sudah pindah dalam maut ke dalam hidup, dia mengasihi saudaranya. Ini kan dalam konteks persekutuan, ini pasti adalah. Nah, gimana reaksi kita? Ya sudah ya. Ya sudah. Ya selesai, udah enggak kita anggap. Besok ketemu lagi ya udah kita anggap enggak ada, udah habis saja gitu. Habis saja. Habis saja. Nggak menghitung kamu pernah begini, kamu pernah, enggak ada, lenyap aja sudah. Ini bukan sok nih, saudara, tentu kita lewat proses. Orang tuh nggak ngerti kalau saya ngerti. Dari matamu aku lihat kamu merendahkan aku. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Ini saya belum sempurna loh ya. Jadi saya itu kan masih punya daging yang ditusuk masih sakit gitu. Gitu sakit, tapi lama-lama ya sakit, tapi ya udah nggak apa-apa, dah nggak kayak dulu lagi gitu. Kalau dulu kan, aduh, jahat kita, sampai tingkat melukai, bisa sampai tingkat membunuh. Kalau balas dendam ya. Tapi kan proses pertobatan saya 40 tahun ini lebih ya. Ini kan luar biasa, saudaraku, permukaannya, saudara. Waktu kita muda saja kita berkelahi, kita pukul. Tapi kan proses itu panjang, Pak. Matikanlah aku Tuhan. Enggak mati-mati. Memang jelek watakku itu, jelek, jahatnya itu jelek. Jadi kalau sampai kita bisa diampuni Tuhan, kita bisa diterima Tuhan, itu Tuhan luar biasa baiknya, saudara. Kita tuh enggak layak. Kita beda ya latar belakang, tapi kejahatan saudara belum tuh kurang dari saya, belum tentu. Saudara juga jahat-jahat, cuma nggak jujur, cuma ketahuan aja, liciknya terhadap orang, nipu orang, melicik, sama, cuma beda bentuknya. Dan jangan berkata lebih baik, belum tentu saya cuma lebih kasar gitu ya. Made in sama, made in dunia, made in setan, cuman Anda lebih halus, tapi essence apa substansinya sama. Bukan bela diri atau jelekin saudara, cuman beda aja, ekspresinya beda. Ini kan, ini ekspresi orang kasar gitu. Kalau yo halus, tapi sama jahatnya, kemungkinannya sama. Makanya ya kita harus diproses terus menjadi manusia Allah. Saya jadi ingat perkataan Tuhan, yang diampuni banyak, mengasihi banyak. Sadar kita ini orang jelek bener, tapi Tuhan mengampuni, sabar tuntun. Waduh, ini cerita lagi nih, jadi saya ingat satu hal, mungkin akan jadi berkat ya. Kembali soal ini, sampai kita itu nggak bisa benci. Kita lihat diri kita itu nggak layak, saudaraku, masuk kerajaan surga sama sekali. Tapi Tuhan dalam kesabaran yang begitu hebat menerima kita. Jadi memang nggak sederhana loh orang jadi bener itu. Wah, prosesnya luar biasa, saudaraku. Nggak usah jadi sempurna, jadi baik saja sudah luar biasa. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia.
Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang memiliki hidup kekal. You membenci sudah membunuh. Waduh, ini berat. Tapi memang inilah yang Tuhan kehendaki, saudaraku. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Itu ayat yang ke-15 ya, coba dibaca. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Nggak bisa. Artinya tidak memiliki hidup yang berkualitas. Tapi gimana Pak kalau seorang istri dikhianati suami atau suami dikhianati istri? Atau orang tua dikhianati anak? Pak, Bu, kalau orang dilahirkan oleh Allah, dia tidak bisa membenci, percaya deh. Amin? Nggak bisa. Emangnya Pak Era sudah sampai ke situ, ya kita nggak usah ngomong apa-apa lah, biar nanti kita tahu Tuhan yang tahu lah, nggak usah ngeri. Tapi saya sudah memahami hal ini, percaya itu firman Tuhan, amin. Jadi kita sudah mulai feel, rasa, ya kok nggak bisa ya dendam lagi, nggak bisa benci lagi, ya nggak apa-apa, amin. Amin, saudara. Anda bengongnya bengong ngerti atau bengong bingung ini? Amin. Kan dulu kita kalau dendam nggak usah sama orang, sama pendeta lain aja kita dendamnya, waduh ketulang, saudaraku. Kita nyerang-nyerang itu memang karena dendam. Tapi kalau kita sekarang menyampaikan kebenaran ya bersentuhan, ya konflik, ya bukan maksud memelukai beliau, tapi memang you salah gitu. Tapi manusianya ya jangan kita nggak berhak untuk menghakimi orang kan, saudara. Amin. Nggak bisa membenci. Itu ajaib, saudara. Anda ketemu orang yang pernah melukai saudara, nggak bisa membenci, nggak bisa. Itu indah sekali, ajaib di situ, saudara. Ajaib. Katakan amin. Itu merdeka, saudaraku, bisa begitu. Jadi kalau kita misalnya, kalau saya ini dibenci pendeta lain atau iya udah dah, nggak apa-apa lah, ya udah nggak usah. Nah kalau belum sampai di sini kita bergumul terus, bergumul gini, apa sih arti hidup, berapa lama sih kita hidup ya, terus banyak kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita, sampai kita dengan sendirinya nanti mengerti, aku nggak bisa membenci lagi. Lihat, ya udah nggak apa-apa. Yang ini tidak bisa saya jelaskan, tapi percayalah ini benar dan bisa dialami. Amin. Saudara mau begitu? Merdeka. Wajahmu akan bercahaya. Gak bisa membenci. Bukan karena kita tidak mau membenci. Tidak bisa. Kamu sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Lagi pula kalau mau ada pertimbangan lain saya tambahkan ya. Apa artinya lah kita benci, apa untungnya lah. Nanti di kekekalan kita akan dimuliakan bersama Tuhan Yesus dalam kemuliaan yang tiada tara. Kita adalah anak Allah, Allah semesta alam yang maha mulia. Kita jadi anaknya, nggak level kita ribut sama orang, amin. Apalagi orang itu ya memang nggak ngerti kebenaran. Kenapa kita mesti ribut sih, amin. Ya sudah dah, nggak apa-apa. Ampuni ya Tuhan, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kan begitu, saudara. Paham, saudara? Amin. Merdeka, saudara. Merdeka. Nah, mulai belajar nanti bisa, ya. Mulai belajar. Dengan ngomong begini, saya juga jadi memaksa diri juga untuk berubah terus lebih banyak. Jadi kalau saudara karyawan besok masuk kantor, lihat majikan atau bos atau pemilik atau atasan, kok jahat banget. Anda baru belajar. Kerjakan tugasmu sebagai karyawan seakan-akan Anda mengerjakan pekerjaan Tuhan, betul? Nah, seakan-akan Anda mengerjakan pekerjaan Tuhan tanpa kebencian. Wah, yang diuntungkan dia, Pak. Dia tambah kaya, saya nggak ada apa-apanya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kerjakan itu untuk Tuhan. Oh, Anda beruntung, Anda yang untung. Anda untung. Kenapa untung? Watakmu diubah. Dia untung duit, tapi you untung batin. Amin. Dan saya kasih tahu satu hal sebagai tambahan. Tuhan tidak pernah meletakkan pelita di bawah kantang. Tahu ya?
Kalau Anda memang lahir baru bertobat, Anda akan terus dibuat Tuhan merekah. Tuhan akan taruh di tempat di mana orang melihat bahwa you memang merekah. Bukan sengaja, saya mau merekah nih. Jangan dibuat-buat begitulah. Amin, saudara. Haleluya ya. Jadi kalau kita memang dari dulu sudah baik, nggak menakjubkan. Nah, tapi kalau dulu kita jahat, menakjubkan. Bagaimana Tuhan rubah kita, menakjubkan sekali, hebat sekali. Nah, baru kita tahu itu karya Roh Kudus itu luar biasa. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Itu luar biasa. Makanya pelayanan kita nanti fokusnya kepada individu, bukan pada pekerjaan pelayanan, tapi individu yang diubah. Yang kita mau adalah bagaimana setiap individu diubah menjadi manusia Allah. Nah, kitanya mesti berubah. Amin. Mengerti kedahsyatan pekerjaan Roh Kudus yang merubah kita dari gembel, dari kere, dari brengsek jadi manusia yang agung. Sekarang juga mungkin kita belum agung, tapi kita harus terus jadi agung. Bukan di mimbar ini kita kelihatan agung, justru hari-hari dengan pembantu, dengan sopir, dengan rekan, semua orang melihat keagungan kita, saudaraku. Kita bisa memberitakan kebenaran. Saya nggak katakan Anda tidak boleh, boleh, tapi kalau kita bisa berbagi berkat ya berbagi. Sampai sini paling berapa? Paling sampai sini paling tadi 60.000 atau ya nggak sampai, karena 60.000 dan 50 sekian gitu. Saya kasih itu 125 ini ya Pak, kalau kurang masa tambahin. Saya ngomong-ngomong tentang terus ke arah terus Injil apa, dia tahu saya Nasrani, dia puasa kan, terus yang menyelamatkan kita bukan agama Pak, perbuatan baik. Turun, saya titip untuk anakmu. Nah, saya kasih dia 150.000 lagi. Bengong kan dapat duit gitu, biarin, dia akan ingat. Dia ketemu ada orang Kristen yang bawa jas, nggak saya pakai jasnya. Bukan mosok, cerita ini bukan uang kecil, itu kecil. Tapi hati kita kepada semua orang, itu yang tadi saya bilang, pembantu, sopir, semua orang. Karena kamu anak-anak Allah yang menerbitkan matahari kepada orang baik dan orang yang jahat, orang memberikan matahari kepada hujan kepada orang benar, orang tidak benar, memberikan matahari kepada orang jahat, yang orang baik, dan hujan kepada orang benar, orang yang tidak benar. Anak Allah, you akan melihat semua orang dengan belas kasihan yang tinggi, semua orang. Apalagi saudara seimanmu, kau bisa menyerahkan nyawamu untuk dia. Jadi kalau masih ngitung gitu, ya tidak semua orang kita baikin sampai dia rusak ya, tahu ya. Ada orang malas, oh jangan, mesti minta pimpinan Tuhan. Karena tindakan kasih harus semua dalam pimpinan Tuhan, betul? Jangan, oh saya mau kasih, nanti dulu. Roh Kudus, kita minta Roh Kudus pimpin kita. Tidak semua orang yang kita baikin jadi baik, malah tambah rusak. Semua harus minta pimpinan hikmat Tuhan. Tapi harus orang yang peka dengan Tuhan, saudaraku. Jangan ikut-ikutan saya. Wah, saya kayak Pak Eras. Enggak, Tuhan mungkin taruh Kak, soalnya tempat lain. Kalau setiap orang kita perlakuan begitu, orang juga bisa rusak. Jadi tetap harus minta pimpinan Roh Kudus. Oke, ayat berikutnya. Bagus banget. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi kalau orang tanya begini kepada saya, Pak, sebenarnya perpuluhan itu untuk siapa ya? Saya malas jawabnya. Itu pertanyaan ecek-ecek. Pak, sebenarnya perpuluhan untuk siapa ya? Gereja untuk apa? Jangan dijawab dah yang begitu. Saya sih susah dah. You tanya sama orang lain dah. Saya nggak mau urusan begitu. Urusan saya adalah bagaimana segenap hidupmu dipersembahkan. Dan di dalam kepekaan dalam Roh Kudus kamu mempersembahkan hidupmu tanpa batas. Udah enggak lagi ecek-ecek gitu. Kita rela menyerahkan nyawa kita loh untuk saudara kita. Ya coba buktikan Pak. Serahkan nyawa Bapak. Iya, enggak begitulah bro. Kita harus dalam pimpinan Roh
Roh Kudus. Jangankan nyawa, duit 1.000-2.000 juga mesti ngitung. Tuhan suruh nggak aku ngasih dia? Jangankan nyawa. Tapi kalaupun harus nyawa, kita harus serahkan nyawa kita. Saya nggak tahu saudara bisa ngerti nggak kalau saya ngomong terus ini. Saya ngomong boleh? Amin. Kita kan punya tanggung jawab ya. Punya rumah, kasih mobil keluarga, sekolahin anak-anak. Betul nggak? Betul nggak? Itu tanggung jawab harus dipenuhi kan? Mestinya pekerjaan untuk Tuhan harus seperti itu, yang tidak kalah pentingnya. Kan ini yang terbalik adalah bagaimana Tuhan menolong kita untuk memenuhi kebutuhan itu kan salah itu sebenarnya. Kita kan butuh rumah, kendaraan segala macam. Mestinya pekerjaan Tuhan itu, ini di mana terserah saudara. Itu seperti itu, deret itu. Bahkan saya sudah beritahu prioritas itu nggak ada dalam hidup orang Kristen. Satu itu keluarga, dua gereja, nggak ada. Semua harus pertama Tuhan, kedua, tiga Tuhan. Kalau aku beli rumah untuk keluargaku, aku beli mobil untuk anakku, semua ini karena Tuhan. Nggak ada pemisahan hartaku, harta Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan 1/10%. Nggak ada mestinya. Hidupmu tidak boleh kamu ambil sedikit pun karena milik Tuhan. Maka kalau ditanya, Pak, perpuluhan sebenarnya untuk Tuhan atau untuk berapa persen? Aduh, udah nggak jawab deh, itu ecek-ecek deh itu saudaraku. Amin, ngerti maksudnya ya? Paham ya? Segenap hidupmu. Ya kalau nggak punya duit gimana? Tuhan itu enggak. Tuhan itu punya langit dan bumi, jagat raya ini Tuhan punya. Kita harus percaya Tuhan, saudaraku sekalian. Ini menyimpang boleh, saya kasih tahu ya. Tuhan sudah tegur saya. Saya mau belajar. Kamu tidak boleh bocor. Bocor membuat kamu nggak melihat kemuliaanku, Eras. Bocornya maksudnya begini. Ini menyimpang ya. So, nanti saya kaitkan ke situ. Bocor. Saya ini kan manusia, saudaraku, yang masih bocor juga, saudara. Kita kan kenal banyak orang, saudaraku. Untuk mendukung pekerjaan Tuhan, apalagi yang sekarang saya pikul, saya butuh duit bukan beberapa miliar, belasan M, minimal tuh 15-20 M. Ini saya ngomong gini bukan minta duit saudara ya. Oh sorry, you jangan, kalau you merasa begitu, sorry, you are nothing, enggak, saya enggak butuh. Saya harus pandang Tuhan. Jadi begini saudara, A, B, C, D, E, F, G. Ini kan setiap orang punya potensi untuk memberi. Dan kita juga bisa perhitungkan, oh dia bisa bantu, dia bisa penuh, ini setengah. Kita kasih lobang, kemungkinan ini sekian persen, misalnya ini 20% bantu saya, kemudian 40%, oh ini 80% ini, oh ini wah ini lebih sungguh-sungguh. Ini lobang, nggak boleh. Ini harus dimatikan, jangan berharap kepada siapapun. Karena Tuhan punya langit dan bumi, buktikan kalau Allah itu hebat. Jangan harap manusia. Kalau ini pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan akan cukupi. Kalau tidak, harus dibangkrutkan karena bukan pekerjaannya. Amin. Ini pekerjaan Tuhan. Jangan harap manusia. Kalau ini bukan pekerjaan Tuhan, harus dibangkrutkan. Demi nama Tuhan, harus dibangkrutkan gereja ini. Karena itu pekerjaan Erastus, itu kepentingan Erastus, harus dibangkrutkan. Ini gereja maju, saya bisa mampus. Betul nggak? Karena saya diuntungkan. Amin. Nggak boleh ada. Ya, janganlah bocor, Ras. Sedikit kamu harap pertolongan orang, itu bocor namanya. Nah, tujuannya begini. Allah punya langit dan bumi. Kenapa you keberatan memberikan hidup untuk Tuhan? Takut kurang, Pak nih. You nggak bisa jaga anak 24 jam. Betul nggak? Tapi tidak ada orang yang lebih aman dari orang yang jadi kekasih Tuhan. Kalau Anda jadi kekasih Tuhan, semua yang kau kasih ikut aman. Amin. Kau sendiri aman sampai kekekalan. Karena kita tahu dia telah menyerahkan nyawanya untukku. Ya ilah, nyawa saya diberikan, maksud yang lain dia keberatan. Amin. Jadi dengan menghayati ini, engkau akan rela menyerahkan nyawamu untuk Tuhan. Makanya kalau orang belum menghayati ini, nggak bisa dipaksa, bro. Ayo bantu pekerjaan Tuhan. No need. You are nothing. Kita bukan nggak percaya Pak Eras, justru karena kita percaya. Karena dia terlalu baik, Pak. Boros.
nggak tahu manajemen, ya sudah, awas lu sentuh pekerjaan Tuhan di tangan saya, you tidak punya bagian sama sekali. You kalau tahu isi perut saya dengan pergumulan saya, you mati berdiri you. Tapi sampai hari ini Tuhan pelihara pekerjaannya. Karena Tuhan punya langit dan bumi. Amin. Masa you keberatan memberikan hidup untuk Tuhan? Masih ngitung. You tanya Tuhan, jangan tanya saya. Menyerahkan nyawa. Siapa yang bisa diajak kerja kayak begini? Harus orang yang hidup benar. Dengan kita tidak boleh punya celah sedikit pun mengharapkan manusia. Kita pun juga tidak boleh punya celah sedikit pun berbuat dosa. Jadi nggak berani bikin dosa. Takut juga. Amin. Kita juga jadi harus bersih. Sebab 100% bergantung kepada Tuhan. Tidak bisa tidak diimbangi dengan kesucian yang sempurna. Nggak bisa. Nggak bisa, saudaraku. Amin. Paralel ternyata ini, kalau kita sungguh-sungguh pekerjaan Tuhan yang besar, Tuhan mau percayakan dengan beban yang besar, kesucian juga harus benar. Nggak ada pakai politik-politik, saudaraku. Ayo saudara, butuh pekerjaan Tuhan, mau dilipat gandakan bukan untuk kamu. Nggak perlu. Saudara sekalian lihat jiwa-jiwa yang terhilang kita dukung. Nggak perlu. Kita membuat orang emosi saat kalau kasih persembahan. Kasih kebenaran, biar Tuhan bicara kepadanya. Kita rela menyerahkan nyawa untuk saudara kita, saudara. Ini akhirnya belum sampai ke tujuan ini. Bagian bawah itu. Baca terus, Pak. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Iya. Tapi kalau orang memang belum sadar, baca ini juga cuman, bukan urusan gua ini. Ya sudah. Terus, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Terus, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita. Menenangkan hati kita, peito. Nah ini yang saya sebenarnya mau ngomong tuh di sini. Karena saya hari ini diberkati dengan kata peito. Kita bisa menenangkan hati kita. Ya. Kata menenangkan hati kita ini, peito. Itu artinya kita sejahtera. Kita bisa membela, membujuk. Di sini kata ini dalam bahasa aslinya itu persuade, menenangkan, meyakinkan, membujuk. Kita tenang. Aku berasal dari kebenaran. Nah, ironinya banyak orang tidak pernah berpikir atau bergumul dia berasal dari kebenaran atau tidak. Sebab dia tidak pernah ini tadi. Kalau kebenaran Tuhan itu kan kebenaran yang sempurna, saudaraku. Nah, ini yang kita harus bergumul. Ironinya banyak orang tenang saja walaupun dia tidak berasal dari kebenaran. Orang yang sudah mengasihi sesamanya saja masih harus, aku sudah berasal dari kebenaran belum ya? Masih harus menenangkan hati. Tapi ayat berikutnya coba, kalimatnya bagus. Bagus. Sebab jika kita dituduh olehnya. Nah, kan ada pergumulan. Sudah belum ya? Dituduh olehnya. Terus? Allah adalah lebih besar daripada hati kita. Ya. Serta mengetahui segala sesuatu. Ya. Ya Allah tahu. Makanya ini hanya pergumulan orang yang sudah lahir baru yang serius, saudaraku. Kalau nggak serius nggak mau sampai di sini. Amin.